Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Budi Satrio mewakili dari Humas yang kebetulan ini kesehatannya terganggu, tapi bukan karena yang kita takutkan. Disampaikan pada posisi hari ini itu ada 54 yang PDP, 55, terus kemudian sebagian sudah pulang dan sebagian sudah sehat. Hari ini ada satu hal yang sedikit membedakan. Hari ini saya dapat 4 hasil laboratorium dari PKL PP Jogja, yang intinya ada 4 hasil pemeriksaan laboratorium yang telah selesai diperiksa di Jogja. Dari 4 hasil laboratorium itu ada 1 kasus positif, yang 3 negatif. Keempatnya adalah MT 41 tahun. Dia itu masuk dengan gejala demam dan batuk serta sakit kepala. Riwayat kontaknya dia dari Jakarta, sekarang masih dirawat di salah satu rumah sakit. Yang keduanya adalah NF 23 tahun. Beliau juga keluhannya demam, batuk dan sesak. Kondisi sekarang baik. Pada tanggal 4 April karena kondisi sudah baik, sudah kita pulangkan dan ternyata hasilnya negatif. Kemudian SD 37 tahun, keluarnya juga demam dan sesak. Ini juga dari Jakarta. Sekarang posisi tanggal berapa? 7 ya. Sekarang posisi sudah pulang juga, kemarin tanggal 6 dipulangkan karena kondisinya sudah baik secara klinis dan tidak ada gejala. Dan hasil swabnya negatif. Yang keempat, YP 65 tahun. Ini panas dan sakit kepala serta sesak. Kondisinya baik, tetapi memang ini ada komorbidnya atau ada penyakit penyertanya, yaitu diabetes. Beliau pernah kontak dengan saudaranya yang di Semarang yang juga positif. Hasilnya beliau positif. Dirawat di salah satu rumah sakit di rumah sakit di Kebumen sejak tanggal 25. Berarti sudah sekarang sudah 14 hari. Sehubungan dengan kondisinya yang ada penyakit penyertanya, atas permintaan dari keluarga dan atas izin dari dokter yang merawat serta komunikasi dengan rumah sakit rujukan dokter spesialis di rumah sakit rujukan Lini 1, maka dirujuk ke rumah sakit Lini 1 ya, karena tadi ada komorbidnya dan permintaan dari keluarga dan hasil labnya sudah ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang saya pesankan yang kepada masyarakat, yang pertama 2 hal. Yang pertama yaitu kurangi interaksi dengan sekitarnya atau dengan orang-orang sekitarnya. Semakin rendah interaksi, maka kasus untuk menular semakin kecil. Yang kedua, sesuai dengan surat edaran dari Kemendes PP itu agar menyediakan tempat isolasi di tingkat desa. Ini juga sangat baik. Prinsipnya adalah yang pertama mulai interaksi, yang kedua perluas karantina. Kalau ini sudah terjadi, maka insya Allah penyakit yang kita sekarang hadapi akan segera hilang. Dalam rangka mengurangi interaksi, kita sudah banyak beberapa nasihat, salah satunya stay at home, kerja di rumah dan sebagainya. Ketika itu masih belum bisa
dihindarkan, maka selalu pakai masker. Pemerintah sudah menganjurkan agar one man one mask, per orang harus memakai masker. Hari ini saya contohkan, masker itu tidak usah harus masker bedah, masker dari kain. Dari kain itu sudah cukup melindungi, sehingga selain melindungi, ketika ini karena masker ini adalah kerajinan atau produksi rumahan, maka ada pergerakan ekonomi yang bisa dikembangkan. Karena kita masih butuh, sebagai contoh, jumlah penduduk kita 1.300.000, masing-masing misalnya punya 4, maka kita butuh 4 jutaan lebih masker. Ini suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan bagi para pengrajin berjahit. Jadi harapan saya, masyarakat tidak perlu harus cari masker yang sulit-sulit seperti masker bedah, masker N95, tidak perlu, ini buatan pabrikan. Kita masker ini aja sudah bagus, bisa dicuci, sehingga satu orang itu sebaiknya minimal punya 4, sehingga ketika dicuci, dijemur, disetrika, nanti pakai lain seperti itu. Sebaiknya jika masker ini sehari juga ganti, artinya setelah 4 jam ganti. Tetapi ada juga strateginya, yaitu seperti saya lapisi tisu yang diganti-ganti tisunya gitu, agar mengurangi kelembabannya. Jadi saya ganti-ganti tisunya, ini bisa dipertahankan. Saya kira itu. Kemudian tindak lanjut yang tadi kasus positif tadi sudah saya sampaikan hari ini atas permintaan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit ini 1. Yang kedua, tindakan di keluarga sudah kami lakukan rapid test pada seluruh keluarga pada beberapa hari yang lalu dan hasilnya negatif. Barangkali perlu saya sampaikan, memang yang bersangkutan lebih sering mobile Semarang Purwokerto, sehingga memang yang positif itu mereka berdua, karena sering mereka berdua yang bepergian, sedangkan yang di rumah negatif karena memang mereka tidak pernah bepergian. Itu kejadiannya. Jadi dugaan kami, karena mereka biasanya Purwokerto Semarang, dugaan kami tertularnya dari daerah tersebut. Kemudian relasi-relasi sudah kami lacak, sebagai contoh tukang pijatnya sudah kami tes juga, kemudian drivernya, kemudian beberapa relasi yang sudah disampaikan oleh yang bersangkutan sudah kami lakukan tes dan hasilnya negatif, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu resah, karena itu sudah kami lakukan sejak awal, bukan hari ini, sejak awal, karena dugaan hebat memang ke arah positif, dan hari ini kita mendapatkan hasil positif setelah lebih dari 10 hari baru hasil